Assalamualaikum, apa kabar Sobat Channel? Semoga selalu diberi kebahagiaan dan kesejahteraan, dan semoga selalu diberi rezeki dan berkah yang melimpah. Kembali Ati Nabil hadir untuk bercerita, dan kali ini yang akan diceritakan adalah seorang tokoh legenda yang sangat terkenal terutama di seluruh pesisir pantai Laut Selatan Jawa, Bali. Siapa lagi kalau bukan penguasa pantai selatan, yaitu Ratu Pantai Selatan. Dan kembali saya akan menceritakan kisah legendanya. Disclaimer aja ya Sobat Channel, sebelumnya saya minta maaf bahwa menceritakan tentang legenda ini tidak bermaksud apa-apa, hanya untuk hiburan saja dan untuk menambah pengetahuan kita bahwa di Indonesia itu banyak budaya dan kepercayaan yang turun-temurun dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, dan kemudian Islam datang ke Indonesia, dan sampai saat ini pun sebagian orang masih mempercayai legenda ini. Untuk itu, saya tekankan bahwa ini hanya untuk hiburan dan pengetahuan saja, tidak bermaksud untuk mengkultuskan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita ini. Oke, yuk kita mulai cekidot. Sobat Channel, masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali mengenal legenda mengenai penguasa spiritual dari kawasan Laut Selatan Pulau Jawa yang berwujud perempuan cantik yang sering dikenal dengan nama Nyai Roro Kidul. Legenda ini dipercaya asal mulanya dari kerajaan Sunda Pajajaran yang berumur lebih tua daripada kerajaan Mataram Islam sendiri. Namun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda menganggap bahwa legenda Ratu Pantai Selatan ini kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua yang dinamakan Dewi Prahindu Buddha dari Samudra Selatan. Ada kemungkinan kepercayaan atau animistik ini muncul dikarenakan ombak samudra yang ganas dan juga badai serta terkadang tsunami. Hal itu kemungkinan telah membangkitkan rasa hormat serta rasa takut kepada kekuatan alam. Maka dari itulah kekuatan alam yang maha dahsyat dianggap sebagai alam spiritual para dewata, serta lelembut yang menguasai Laut Pantai Selatan yang dipimpin oleh seorang ratu, yaitu sesosok dewi yang kemungkinan diidentifikasikan sebagai Ratu Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Sobat Channel, dari Ratu Pantai Selatan ini sebenarnya masyarakat pada umumnya selalu menuju kepada satu sosok, yaitu Nyi Roro Kidul. Tapi sebenarnya sebutan dari Ratu Pantai Selatan ini tertuju pada dua sosok. Baru tahu saya ada dua sosok. Bukan hanya Nyai Roro Kidul saja, tapi ada lagi yang disebut dengan Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul dengan Nyai Roro Kidul itu berbeda, dan ini adalah penjelasannya. Sobat Channel, di bagian pertama ini saya akan menceritakan hanya tentang Kanjeng Kidul, Ratu Kidul dulu, karena terlalu panjang kalau menceritakan dua-duanya, oke? Kanjeng Ratu Kidul dipercaya sebagai roh suci, mempunyai sifat mulia dan baik hati, dan dipercaya beliau ini berasal dari tingkat langit yang tinggi, dan katanya juga beliau ini pernah turun ke berbagai tempat di bumi ini dengan jati diri tokoh-tokoh suci setempat pada zaman yang berbeda-beda. Pada umumnya, dia hanya menunjukkan diri atau menampakkan dirinya hanya untuk memberi isyarat atau peringatan akan datangnya kejadian-kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan perwujudan dari Dewa Kaping Telu. Kalau ada yang paham apa itu Kaping Telu, silahkan komen di bawah ya. Dewa Kaping Telu ini dibagi menjadi 3 bagian, di mana yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri, dan alam yang 2 lagi dikuasai oleh dewi-dewi yang lainnya. Yang tahu boleh komen di bawah ya. Alam yang 2 lagi itu alam yang mana saja? Kanjeng Ratu Kidul ini juga dipercaya memiliki kuasa atas ombak besar Samudra Hindia Belanda, dan istananya sendiri berada di jantung samudra. Dan menurut kepercayaan Jawa, Kanjeng Ratu Kidul ini merupakan istri spiritual para raja, mulai dari para sultan di Mataram sampai dengan Yogyakarta. Itu terjadi pada zaman dahulu sekali, mulai dari Panembahan Senopati sampai ke abad-abad yang kebelakang, terus di Kesultanan Mataram zaman dahulu. Bahkan sang proklamator pun, yaitu Insinyur Soekarno, mengatakan sejak zaman lampau pun, apalagi sejak zaman Mataram Islam, ada sebuah tradisi yang mengatakan raja hanya bisa menjadi raja yang besar dan kuat, dan pemimpin hanya bisa menjadi pemimpin yang besar dan kuat. Itu akan menjadi nyata jika memperistrikan Ratu Pantai Selatan. Serasa jadi merinding. Sobat Channel, di saat-saat tertentu, Keraton Jogja juga melakukan persembahan di Pantai Parung, Kesumah, Bantul, dan di Pantai Parangkupita, Wonogiri.
Sementara itu, panggung Sanggabuana yang berada di Komplek Keraton Surakarta dipercaya merupakan tempat bercengkrama antar Sunan atau Raja dengan Kanjeng Ratu Kidul. Dan konon juga, Sang Ratu Laut Kidul ini tampil sebagai perempuan muda yang cantik pada saat bulan purnama, tetapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju mati. Bahkan Sultan Hamengkubuwono IX ini pun menggambarkan pengalaman spiritual dengan Kanjeng Ratu Selatan, di mana Sultan mengatakan bahwa Kanjeng Ratu ini dapat berubah wujud dengan penampilan sebagai seorang wanita muda biasa yang sangat cantik di bulan purnama dan sebagai wanita tua ketika bulan mau tenggelam atau bulan menjadi tua. Mungkin belum sempat perawatan karena saking sibuknya ngurus tanggal tua. Sobat channel, kedudukan Kanjeng Laut Kidul ini berhubungan dengan Merapi, Keraton Laut Selatan yang berpusat di Kesultanan Solo dan Yogyakarta. Tapi ada juga pengamat sejarah yang mengatakan bahwa keyakinan akan adanya Kanjeng Ratu Kidul ini memang dibuat sengaja untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Sobat channel, memang legenda tentang Ani mistik ini tidak diketahui sejak kapan dimulainya. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi dari pengaruh penguasa keraton dinasti Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Dan memang ada teori-teori mengenai asal-usul dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu teori pertama. Legenda ini mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Nimas Ratu Angin-Angin. Nimas Ratu Angin-Angin ini adalah ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa, dan katanya beliau ini memiliki kerajaan di Laut Selatan. Teori kedua, ada yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Dewi Nawang Wulan, di mana pada zaman dahulu, pasti Sobat Channel sudah tahu cerita ini. Pada zaman dahulu, ada beberapa dewi-dewi yang turun dari kahyangan untuk mandi di sebuah sungai. Di saat yang sama, datanglah Jakatarub yang berhasil mencuri salah satu selendang dari dewi-dewi yang sedang mandi itu. Dan ternyata yang berhasil diambil selendangnya itu bernama Dewi Nawang Wulan. Karena selendangnya sudah diambil Jakatarub, maka dia tidak bisa kembali naik ke kahyangan dan ditinggalkanlah oleh kawan-kawannya. Dan Dewi Nawang Wulan menjadi tinggal di bumi. Singkat cerita, kemudian Dewi Nawang Wulan menikah dengan Jakatarub. Tapi pada saat itu Jakatarub tidak bilang pada istrinya bahwa selendang punya Nawang Wulan diambil olehnya. Memang tujuan dari Jakatarub ingin menikahi Nawang Wulan sehingga mengambil selendangnya dan kemudian disembunyikan oleh Jakatarub. Tapi setelah beberapa tahun menikah, Sobat Channel, selendang itu kemudian ditemukan oleh Nawang Wulan dan kemudian Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Tapi sayangnya, ketika kembali ke kahyangan, dia malah diusir dari kahyangan karena dianggap sudah tidak suci lagi karena sudah bersuami. Karena kecewa dan sedihnya, akhirnya Nawang Wulan kembali ke bumi. Tapi dia kemudian memutuskan untuk menceburkan dirinya dan melompat ke laut di pantai selatan. Dan akhirnya dia menjadi penguasa pantai selatan, yaitu Ratu Pantai Selatan. Teori ketiga, ada juga yang mengatakan bahwa Kanjeng Ratu Kidul ini bernama Aurora, di mana versi lain dari kisah ini mengatakan bahwa sang ratu ini sebenarnya adalah anak Ratu Bilqis atau seorang ratu yang berhasil menaklukkan hati Raja Sulaiman. Dan memang sebelum tunduk pada Raja Sulaiman, Ratu Bilqis ini sudah mempunyai seorang putri yang bernama Aurora. Pada saat itu, Putri Aurora diasingkan ke sebuah pulau di timur Al-Jawi dan menetap di sana dan menjadi ratu para lelembut di daerah sana. Konon katanya, tempat di mana Putri Aurora ini menetap adalah di daerah sekitar laut pantai selatan Jawa. Tapi sayangnya teori legenda yang satu ini keotentikannya masih diragukan. Teori yang keempat, jika selama ini Ratu Pantai Selatan selalu dikait-kaitkan dengan Pulau Jawa, ternyata ada satu teori yang berasal dari suku Batak, di mana menurut mereka Ratu Pantai Selatan ini adalah Biding Laut. Karena dalam cerita legenda mereka dari suku Batak menceritakan bahwa pada zaman dahulu kala ada seorang putra raja bernama Guru Tataya Bulan yang memiliki 11 anak, 5 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Salah satu anak perempuan ini bernama Biding Laut. Biding Laut ini memiliki sifat yang sangat baik dan wajahnya cantik jelita.
Dan hal ini adalah yang membuat Biding Laut ini menjadi anak kesayangan ayahnya. Maka saudara-saudaranya yang lain menjadi iri. Sampai kemudian suatu hari dia ditipu oleh saudara-saudaranya, di mana dia ditinggalkan di sebuah pulau seorang diri. Kemudian pada akhirnya dia diselamatkan oleh masyarakat setempat. Karena kecantikannya yang sangat menonjol, Biding Laut ini kemudian dan dipersunting oleh seorang raja di tanah Jawa dan akhirnya menikah. Tapi beberapa tahun kemudian, Biding Laut ini dituduh berselingkuh. Tapi karena sang raja sangat mencintai Biding Laut dan tidak tega untuk menjatuhkan hukuman, maka disuruhlah Biding Laut untuk melarikan diri ke Banten melalui jalan laut dengan memakai perahu. Tapi sayangnya, perahu yang ditumpangi Biding Laut tenggelam karena adanya angin dan badai, sehingga gelombang besar saat itu. Dan dipercaya setelah kejadian itu, Biding Lautlah yang dipercaya oleh masyarakat Batak sebagai Ratu Pantai Selatan. Nah, Sobat Channel, itu tadi beberapa teori mengenai asal-usul Kanjeng Ratu Kidul ini. Dan semua teori-teori di atas tadi, hampir semuanya belum bisa dipastikan kebenarannya. Karena yang namanya legenda pasti punya versi cerita masing-masing dari masyarakat lokal setempat. Oleh karena itu, Kanjeng Ratu Kidul ini masih dianggap mitos karena tidak ada bukti konkretnya. Tapi yang namanya kepercayaan setempat tidak ada salahnya kalau kita menghargainya, ya kan? Atau mungkin ada kepercayaan lain lagi di masyarakat setempat, di daerah Sobat Channel sendiri mengenai Kanjeng Ratu Kidul ini, boleh komen di bawah. Nah, sekian dulu cerita tentang asal-usul legenda Ratu Pantai Selatan ini. Dan yang akan datang kembali akan dibahas mengenai apa hubungannya Kanjeng Ratu Kidul ini dengan Nyai Roro Kidul. Kenapa mereka selalu dikait-kaitkan dengan sosok sebenarnya penguasa Ratu Pantai Selatan. Padahal keduanya jelas adalah dua sosok yang berbeda. Yuk, kita tunggu kelanjutannya minggu depan ya. Dan jangan lupa Sobat Channel, like, komen, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share bila menurut Sobat Channel konten ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.